Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai perkuliahan kita melalui proses online ini dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Febri Giantara. Saya pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Barangkali Bapak dan Ibu, ini pertemuan pertama kita di kampus STI Diniyah Pekanbaru, karena saya memang dosen yang mengampu mata kuliah di semester 3, 4, 5, 6, dan 7. Saya tidak pernah mengampu di semester 1, 2, dan 3. Tapi untuk tahun ini saya mulai dari semester 4, 5, dan 6. Bapak dan Ibu mungkin pernah berjumpa di saya di kampus, tapi saya juga barangkali tidak begitu mengenal wajah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Allah mempertemukan kita di kampus dalam proses tatap muka. Oke, karena kita belum pernah tatap muka, saya sedikit menyampaikan biodata saya. Nama saya Febri Giantara. Saya alumni Universitas Riau, Pendidikan Matematika. S2 saya Universitas Negeri Padang, Pendidikan Matematika. Lalu saya 2018 kemarin mengambil S3 Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Matematika, tapi saya lagi off, ya, lagi tidak melanjutkan studi. Nanti kalau insya Allah kalau Allah mengizinkan saya lanjutkan lagi di Jogja. Email saya yang sering saya gunakan adalah sesuai dengan nama saya, febrigiantara@diniyah.ac.id. Lalu ini ID Skular. Nanti saya jelaskan apa itu ID Skular. Ini beberapa karya yang telah saya terbitkan, buku saya. Yang warna merah ini Statistik Pendidikan, buku pertama saya yang saya buat di tahun 2017 dan alhamdulillah telah ber-ISBN. Inilah buku yang kita gunakan pada mata kuliah ini. Lalu ini buku analisis data, buku kedua saya. Ini saya buat pada Februari 2020. Ya, alhamdulillah ini hadiah ulang tahun saya, sudah ber-ISBN juga. Dua buku di atas ini adalah buku yang berkaitan dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, buku yang di bawah ini adalah buku metodologi penelitian pendidikan kuantitatif. Nanti Bapak dan Ibu di semester 5 juga akan berjumpa dengan saya, maka kita menggunakan buku ini. Dan saya yang keempat ini, buku saya menang lomba kemarin di IAIN Parepare. Alhamdulillah waktu PSBB saya mengikuti lomba, dan ini buku berisi karya penelitian saya beserta dosen-dosen seluruh Indonesia yang menang lomba di IAIN Parepare, di mana hasil penelitian itu dibukukan dan analisis data yang digunakan adalah Miles Huberman. Nah, nanti Bapak dan Ibu saya share hasil penelitian saya yang terbit di IAIN Parepare ini menggunakan Miles Huberman, karena kebanyakan mahasiswa STI Diniyah Pekanbaru menggunakan Miles Huberman. Nanti saya share pada pertemuan berikutnya bagaimana sih Miles Huberman yang sebenarnya, itu yang ada di dalam buku yang keempat. Dan saya sedang menunggu buku saya yang kelima, yaitu tentang opini kampus merdeka. Alhamdulillah saya juga menang lomba kemarin di Universitas Syiah Aceh tentang opini kampus merdeka, yang diikuti oleh 160 dosen se-Indonesia. 81-nya menang, saya bagian dari 81 orang itu, dan bukunya sedang proses penerbitan. Insya Allah dalam tahun ini terbit buku saya yang kelima. Dan ini sebagai motivasi saja Bapak dan Ibu, di saat kita PSBB, di saat kita melakukan perkuliahan online, saya mencoba melampaui batas kemampuan diri saya. Ternyata alhamdulillah saya bisa. Dari Januari sampai September 2020 saya alhamdulillah menerbitkan 4 buku ber-ISBN, yang 1 hak kekayaan intelektual dan 3 artikel jurnal. Saya selain aktif menulis, saya juga aktif meneliti. Nanti saya tunjukkan hasil penelitian saya nanti sebagai bahan referensi Bapak dan Ibu bagaimana menganalisis data. Saya menyebutnya semua karena corona. Jadi artinya kalau kita mau melampaui batas kemampuan diri kita, insya Allah kita bisa, asalkan kita konsisten.
Ini juga prestasi saya. 2 buku yang Bapak Ibu tadi lihat yang di atas, yang ini, yang merah dan yang warna biru, ini memiliki hak kekayaan intelektual yang diakui oleh Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya apa? Buku tersebut adalah benar hak cipta saya dan sebenarnya tidak boleh ditiru oleh orang lain. Kalaupun ditiru nanti akan kena sanksi berupa sanksi pidana undang-undang. Bapak dan Ibu, buku ini, semua 2 buah buku ini akan saya berikan PDF-nya secara gratis. Silakan, tidak usah takut, silakan di print kalau mau, silakan di copy kalau mau. Tapi kalau mau printannya, 2 buku yang kita gunakan ini, nanti boleh menghubungi saya melalui WA, melalui Kosmanya. Harganya nanti saya sampaikan di WA. Dan buku pokok yang kita gunakan adalah buku analisis data ini. Ini buku analisis data, saya sampaikan sedikit. Analisis data ini berbicara tentang kualitatif, kuantitatif, campuran, dan penelitian tindakan. Satu buku ada 4 jenis penelitian analisis datanya. Kalau yang merah ini, satu buku hanya berbicara tentang penelitian kuantitatif saja. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu beli buku merah, hanya mendapatkan 1 jenis penelitian analisis datanya. Kalau Bapak Ibu beli buku biru, 1 buku dapat 4 jenis penelitian, dan buku birunya lebih murah daripada buku yang merah. Oke, Bapak Ibu, itu tentang saya. Sebelumnya saya sampaikan sedikit tentang silabus, ya. Tentang silabus, Bapak dan Ibu, sistem perkuliahan kita, Bapak dan Ibu telah paham, telah membaca PDF yang saya sebarkan kemarin bahwa kita menggunakan Google Classroom, YouTube, dan Google Meet. Sekarang kita menggunakan 2 saja dulu, Google Classroom dan YouTube. Dan di akhir proses perkuliahan nanti, Bapak dan Ibu akan saya share Google Form, berupa Google Form untuk absen kehadiran. Silakan nanti di screenshot, bukti like and subscribe YouTube saya, lalu di-upload di absensi kehadiran. Ingat, absensi kehadiran saya buka hanya sampai waktu subuh besok. Artinya 1 hari ini saya buka absensinya. Yang tidak mengisi absen sampai nanti malam, sampai besok saya tutup, saya anggap tidak hadir, walaupun sebenarnya dia hadir. Ingat, kehadiran Bapak dan Ibu ditentukan oleh absensi, karena saya melihatnya berupa absensi. Mohon nanti Google Form-nya diisi. Oke, statistik pendidikan 3 SKS. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mahasiswa mampu membahas konsep data dan melakukan pengolahan data penelitian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, statistik ini sebenarnya mata kuliah yang berbicara tentang bagaimana menganalisis data penelitian yang Bapak Ibu lakukan nanti di semester 8 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Ada 9 bahan kajiannya, nanti boleh dibaca. Saya jelaskan sedikit. Ini pertemuan 1 kita pengenalan silabus, pertemuan 2 kita statistik dan statistika, ini indikatornya. Lalu kalau Bapak dan Ibu lihat kriteria dan bentuk penilaian individu dan tugas, berarti ini saya menjelaskan sampai pertemuan ke-6 saya yang menjelaskan. Nah, pertemuan ke-7 kita lihat pada file ini, pada kolom apa ini? Kolom strategi dan metode pembelajaran, kita lihat diskusi kelompok dan dijelaskan secara kelompok. Artinya mulai pertemuan ke-7 Bapak dan Ibu membentuk kelompok 7, 9, 10, 11, 12. Oke. Ada 5 kelompok yang akan Bapak Ibu bentuk. Saya serahkan kepada Kosmanya untuk membentuk 5 kelompok. Nah, bagaimana Pak? Apa yang akan kami lakukan? Tugasnya adalah silakan Bapak dan Ibu cari analisis data penelitian kuantitatif untuk kelompok pertama. Buku referensinya adalah buku yang 3, 4. Artinya buku saya. Buku 3, 4 itu adalah buku warna merah dan warna ungu tadi, atau biru tadi. Buku warna merah dan warna biru tadi. Di situ ada referensinya dan
dibuatkan makalahnya serta PowerPoint-nya. Presentasinya bagaimana? Presentasinya nanti akan kita coba online. Nanti kita bicarakan kalau kita tatap muka, tapi kalau tidak memungkinkan kita coba online. Teknisnya nanti kita bicarakan. Artinya pertemuan pertama, kelompok pertama dimulai dari pertemuan ke-7, lalu 9, 10, 11, 12. Ingat Bapak dan Ibu, tugas yang paling baik adalah langsung dikerjakan. Jangan menunggu pertemuan ke-7 baru Bapak Ibu dikerjakan. Nanti kalau Bapak Ibu kewalahan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Lalu pertemuan berikutnya langsung balik lagi ke saya sebagai dosen menjelaskan secara individu. Nah, ini referensinya. Saya hanya menyarankan membaca buku saya karena di buku saya itu sudah tergabung semua referensi yang saya buat di sini. Ini mengenai silabus. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Bapak dan Ibu memahami bahwa statistik ini adalah mata kuliah wajib yang Bapak Ibu pergunakan untuk menganalisis data penelitian ketika nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Jadi mata kuliah ini dipelajari semester 4 tapi digunakan nanti di semester 8. Nah, walaupun Bapak dan Ibu belajar di semester 4, nanti di semester 5 akan saya ulangi lagi sedikit, semester 6 saya ulangi lagi. Lalu semester 7 Bapak dan Ibu bisa mempraktekkannya langsung berupa membuat proposal penelitian dan melakukan penelitian pada semester 8. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi. Kita lihat pengertian statistik. Statistik dan statistika, kita tahu statistik dan statistika itu dua hal yang berbeda. Secara kasat mata kita bisa melihat yang satu ada huruf A di belakang, yang satu tidak ada. Statistik dan statistika itu dua hal yang berbeda. Kita lihat pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Italia, statista. Kita lihat pengertiannya ada dua yang ditampilkan di slide. Kalau kita lihat secara kesimpulan atau secara ringkas, dari dua pengertian itu dia membahas tentang pengumpulan, ya, pengumpulan data, penyusunan data, pengumuman, pelaporan, serta analisis. Ya, kalau kita lihat dia berbicara tentang pengumpulan, penyusunan, pengumuman, pelaporan, dan analisis data. Semuanya berbicara tentang data. Kita lihat pengertian berikutnya dari statistik masih sama. Masih mengumpulkan, masih menyusun, menyajikan, menganalisis, masih sama. Kata-kata yang diulang lagi adalah kata-kata penyusunan, penganalisisan, penyajian, pengambilan kesimpulan. Jadi kalau kita boleh meringkas secara ringkas, statistik itu adalah pengumpulan, ya, kita lihat tadi pengumpulan, penyusunan, pengumuman, pelaporan, dan penganalisisan data itu statistik, ya. Proses pengumpulan, penyusunan, pengumuman, laporan, serta analisis data itu statistik. Nah, kita lihat sekarang statistika. Statistika adalah cara ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Apa sih bedanya Pak? Sama-sama ada kata pengumpulan, ada kata penggambaran, penganalisisan, bahkan penarikan kesimpulan. Ya, katanya memang sama, tapi lihat di depannya. Cara ilmiah. Kalau tadi statistika adalah proses pengumpulan, kalau ini cara ilmiah, ya. Proses pengumpulan, kalau ini adalah cara ilmiah. Artinya statistika ini kalau saya ibaratkan metodenya, statistik itu adalah prosesnya. Ya, ibaratnya gini, Bapak dan Ibu, kita belajar mata kuliah statistik pendidikan. Kenapa? Karena kita akan berbicara bagaimana proses mengumpulkan data, bagaimana proses menganalisis data, bagaimana proses mengambil kesimpulan dari data. Oleh sebab itu,
mata kuliah kita disebut dengan statistik pendidikan, bukan statistika pendidikan. Kalau statistika itu cara ilmiahnya, ya, itu dia perbedaannya. Kita lanjut, statistik dalam tahapan penelitian dimulai dari perumusan masalah dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Nah, dari diagram ini, mana sih statistik pendidikan? Statistik pendidikan berada pada alur atau pada level analisis data. Ini ya, analisis data, ya. Itulah yang akan kita pelajari pada mata kuliah statistik pendidikan. Jadi kita akan mempelajari analisis data penelitian kualitatif itu seperti apa, analisis data penelitian kuantitatif itu seperti apa, analisis data penelitian tindakan itu seperti apa, dan analisis data penelitian metode campuran itu seperti apa. Ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Pembagian statistika, nah ini statistika itu ada 2, deskriptif dan inferensia. Kalau deskriptif itu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi berguna. Sementara inferensia sampai kepada kesimpulan. Jadi kalau boleh saya menggambarkan seperti ini. Statistik deskriptif hanya menggambarkan secara observasi atau secara kata-kata apa yang dilihat. Lalu statistik inferensia itu sampai kepada kesimpulan. Saya contohkan, Bapak dan Ibu kalau melihat saya, maka Bapak Ibu bisa menggambarkan saya adalah seorang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, karena Bapak dan Ibu melakukan hanya dengan observasi atau hanya dengan melihat, maka kesimpulannya tidak ada. Artinya Bapak Ibu telah melakukan statistika deskriptif. Bapak dan Ibu hanya menggambarkan kalau saya itu seorang laki-laki dan seorang dosen. Nah, bagaimana dengan inferensia statistik? Saya jelaskan seperti ini. Saya seorang laki-laki dan seorang dosen yang juga mengampu mata kuliah statistik pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Perbedaannya pada contoh pertama tadi, Bapak dan Ibu hanya menjelaskan sampai dosen saja. Lalu pada inferensia, Bapak dan Ibu mengambil kesimpulan bahwa saya dosen statistik pendidikan. Ada kesimpulan yang ditarik di dalam statistika inferensia. Untuk lebih jelasnya nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas statistik deskriptif dan inferensia. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah statistik dan statistika itu berbeda. Statistik itu prosesnya, kalau statistika itu cara ilmiahnya. Ya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa mata kuliah kita ini mata kuliah yang bersifat wajib untuk sebagai syarat Bapak dan Ibu mendapatkan gelar sarjana pendidikan, dan mata kuliah ini sangat berguna sekali ketika Bapak dan Ibu nanti membuat proposal penelitian dan juga membuat skripsi. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa Bapak Ibu mengerti, dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di Classroom. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu melalui proses tatap